Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Baik, kita akan lanjut penjelasan video tentang magnet bagian yang ke-1. Pada video yang pertama telah dijelaskan tentang pengertian medan magnet, kemudian yang kedua adalah kuat medan magnet, kemudian yang ketiga adalah magnet bumi kita. Kita akan lanjutkan para pemirsa, yaitu tentang gaya-gaya Loren. Para pemirsa, gaya Loren itu ada dua dan masing-masing akan dibahas pada bagian video ini. Kita akan masuk ke gaya Loren yang pertama. Nah, gaya Loren yang pertama itu menjelaskan tentang gaya yang dialami oleh muatan bergerak dalam medan magnet. Jika sebuah muatan uji, sebut saja Q yang ditembakkan dengan kecepatan V ke dalam medan magnet B, maka akan mengalami gaya sebesar F sama dengan Q V cross B. Kalau kita cermati, para pemirsa, V ini adalah kecepatan benda atau partikel bergerak, besaran vektor. Kemudian B adalah medan magnet juga besaran vektor. Dan Q adalah muatan benda skalar. Dan F adalah gaya dalam besaran vektor. Nah, jadi kalau kita akan menghitung besar gaya F ini, itu sama dengan Q kali besar V kali besar B kali sinus sudut antara V dengan B. Di mana masing-masing ini dengan satuan sebagai berikut. Q muatan uji dalam kolom, kemudian V kecepatan itu dalam satuan meter per second, sedangkan B medan magnetik itu dalam satuan Tesla. Sedangkan F adalah gaya yang dialami oleh muatan uji dalam satuan Newton. Nah, kalau kita lanjutkan gaya yang dialami oleh partikel bermuatan di dalam medan, maka bentuk lintasannya kalau dimasukkan ke dalam medan magnet homogen B itu akan membentuk lintasan lingkaran. Kenapa bisa demikian? Kita cermati para pemirsa. Kalau misalnya ini medan magnet B yang hitam, kemudian V adalah kecepatan partikel ketika masuk ke dalam medan, maka arah gaya Loren itu arah rotasi dari V cross B menggunakan aturan skrup putar kanan. Jadi kalau V ke arah B kita putar, maka arah gaya Lorennya adalah F ke atas. Nah, sesaat kemudian maka arah F ini akan menarik, nah sehingga arah V berubah menjadi lengkung ke arah atas. Nah, kemudian arah F-nya tetap. Jadi kalau ini kita lanjutkan karena arah F dengan V dan B harus saling tegak lurus, maka bentuk lintasannya menjadi lingkaran. Demikian para pemirsa. Nah, pada saat mengalami lintasan lingkaran, maka akan mengalami kesetimbangan gaya, yaitu gaya sentrifugalnya itu sama dengan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya itu tidak lain sama dengan gaya Loren atau gaya magnet ini. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan ini sebuah partikel masuk ke dalam medan magnet, maka bentuk lintasannya lingkaran gitu. Ya, kalau ini titik adalah arah medan magnet yang menuju ke pengamat atau pemirsa. Sedangkan kalau cross-cross itu artinya arah medan magnetnya masuk ke dalam menjauhi pemirsa atau pengamat. Nah, jadi kalau muatannya positif, maka bentuk bagian lintasan lingkarannya akan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Kemudian kalau muatannya negatif itu akan membentuk lintasan lingkaran kebalikan. Nah, itu mengikuti arah rotasi dari V cross B dari persamaan gaya Loren tadi, para pemirsa. Nah, kalau kita cermati, karena arah V senantiasa tegak lurus B, kemudian gaya Lorennya, kalau tegak lurus berarti Q V B saja, ini sebagai gaya sentrifugal. Nah, kemudian gaya Loren, maaf, gaya ventrifugalnya yaitu mv kuadrat per R. Ingat persamaan dalam
mekanika gerak melingkar. Nah, sehingga dari dua persamaan ini akan diperoleh jari-jari lintasan lingkaran sebesar R sama dengan M kali V dibagi Q kali B, di mana M adalah massa partikel yang bergerak dalam satuan kilogram, kemudian V kecepatan partikel dalam medan dalam meter per detik, dan Q adalah muatan partikel dalam satuan kolom. Sedangkan B besar medan magnet dalam satuan Tesla, dan R jari-jari lintasan lingkaran dalam meter. Kita akan masuk ke gaya Lorentz yang kedua, yaitu gaya yang dialami oleh kawat berarus di dalam medan magnet. Untuk kawat sepanjang L yang dialiri arus sebesar I, jika berada di dalam medan magnet homogen, B akan mengalami gaya sebesar F sama dengan IL cross B, di mana vektornya adalah I arus dan B medan magnet, sedangkan L panjang kawat skalar. Nah, kalau kita menghitung besar gaya Lorentz-nya itu sebesar L kali besar I kali besar B kali sinus sudut antara I dengan B. Nah, dari persamaan ini, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, kemudian L adalah panjang kawat dalam meter, B medan magnet atau besar medan magnet dalam satuan Tesla. Sedangkan F adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus itu dalam satuan Newton. Demikian para pemirsa gaya Lorentz yang kedua. Kita akan lengkapi dengan contoh soal dan penyelesaian para pemirsa. Untuk contoh soal yang ke satu itu terkait dengan gaya Lorentz 1. Nah, ini adalah gambaran menentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh partikel bermuatan yang berada di dalam medan magnet. Misalnya, partikel masanya M, muatannya Q, bergerak dengan kecepatan arah vektor biru V, kemudian masuk ke dalam medan magnet B yang saling tegak lurus antara B dengan B, maka arah gaya Lorentz-nya adalah dari persamaan ini dari V diputar ke B atau rotasi dari V ke B menggunakan aturan skrup putar kanan. Jadi kita muternya begini, maka arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas karena skrupnya akan lepas. Sedangkan gambar yang kedua, kalau arah V-nya ke bawah, arah B-nya ke kanan, ini saling tegak lurus, maka arah gaya Lorentz-nya dari V dirotasikan ke B atau diputar ke B, maka arah gaya Lorentz-nya ke luar atau FL seperti gambar. Sedangkan kalau V-nya ke dalam, kemudian arah B-nya ke bawah, maka arah gaya Lorentz-nya dari V diputar ke B, dirotasikan ke B, maka gaya Lorentz-nya ke kiri seperti pada gambar. Nah, sedangkan kalau antara V dengan B membentuk sudut 180 derajat, artinya berlawanan arah vektornya, maka gaya Lorentz-nya sama dengan 0, karena sinus dari 180 derajat sama dengan 0. Demikian juga kalau arahnya sama, artinya sudut antara V dengan B 0 derajat, maka sinus 0 sama dengan 0, maka gaya Lorentz-nya juga 0. Demikian para pemirsa untuk menggambarkan arah gaya Lorentz. Kita akan lanjut ke soal nomor 2, para pemirsa. Sebuah proton bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 3 kali 10⁵ meter per second, tiba-tiba masuk ke dalam medan magnet homogen pada arah sumbu Z positif sebesar 0,5 Tesla. Nah, ini gambarnya, arah B, ini arah V-nya. Dari sumbu ortogonal, pertanyaannya adalah hitung gaya Lorentz yang dialami oleh proton tersebut. Ingat persamaan gaya Lorentz, F Lorentz sama dengan QV cross B. Kalau kita menghitung besarnya saja, maka gaya Lorentz-nya sama dengan QVB kali sin 90 derajat, karena antara V dengan B saling tegak lurus. Sinus 90 derajat sama dengan 1. Kalau dimasukkan nilai Q-nya, muatan dari proton adalah 1,6 kali 10⁻19 kolom. V kecepatannya 3 kali 10⁵ meter per second, sedangkan B-nya diketahui sebesar 0,5 Tesla. Kalau kita hitung ketemunya 2,4 kali 10⁻14 Newton. Arahnya kemana? Sesuai dengan gambar ini, yaitu ke arah sumbu Y negatif.
negatif. Kita akan lanjut ke soal nomor 3, para pemirsa, yang merupakan kelanjutan dari soal nomor 2 tersebut. Yaitu sebuah proton yang bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 3 kali 10⁻⁵ pangkat 5 meter per second masuk ke dalam medan magnet homogen sebesar 0,5 Tesla ke arah sumbu Z. Yang pertama tadi, soal nomor 2 ditanyakan gaya Lorentz-nya sudah dijawab. Selanjutnya, apakah bentuk lintasan proton tersebut? Dan hitung besar variabel dari bentuk lintasan. Nah, dalam bahasan sebelumnya telah dijelaskan kalau masuk partikel bermuatan gelap medan magnet homogen yang tegak lurus, maka bentuk lintasannya adalah lingkaran. Nah, sedangkan jari-jari lintasan lingkarannya dari penjabaran yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu R sama dengan mv dibagi dengan Gb. M adalah massa proton sebesar 1,67 kali 10⁻²7 kg. V kecepatan proton 3 kali 10⁻⁵ meter per second dibagi dengan K muatan dari proton 1,6 kali 10⁻⁹ kolom. Dan B medan magnetnya sebesar 0,5 Tesla. Ini bentuk lintasan lingkarannya. Kemudian hasil perhitungan jari-jarinya sama dengan 6,26 kali 10⁻³ meter atau 6,26 dalam milimeter. Nah, itu adalah bentuk lintasan partikel dalam medan magnet yang membentuk lintasan lingkaran. Baik, para pemirsa, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua yang terkait dengan gaya Lorentz yang kedua. Yang ini, para pemirsa. Sebuah kawat dibuat persegi panjang dengan ukuran panjang AB dan CD 40 cm, ini yang putih, sedangkan BC dan DA 60 cm. Nah, kemudian kawat yang dibuat segi 4 ini dialiri arus sebesar 10 ampere sesuai dengan arah dalam gambar, yaitu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian kawat ini dimasukkan atau ditempatkan dalam medan magnet homogen, ya, arahnya ke arah kanan. Nah, kemudian besar medan magnetnya sebesar 0,5 Tesla, 0,25 maaf Tesla. Yang ditanyakan adalah hitung besar gaya Lorentz yang dialami oleh masing-masing potongan kawat. Artinya potongan kawat AB, BC, CD, dan DA ini besarnya berapa dan arahnya ke mana. Kita ingatkan para pemirsa, gaya yang dialami oleh masing-masing kawat itu digunakan persamaan F Lorentz yang kedua sama dengan IL cross B. Besarnya itu sama dengan L kali besar I kali besar B kali sinus sudut antara I dengan B. Nah, untuk potongan kawat A, B, dan CD, karena sudut antara gaya arus dengan medan magnet 0 dan 180 derajat, maka nilai sinusnya sama dengan 0, maka gaya Lorentz-nya sama dengan 0. Jadi bagian dari kawat AB dan CD. Nah, sedangkan untuk potongan kawat BC dan DA ini tegak lurus antara arah arus dengan arah dari medan magnet, maka sinus sudutnya 90 derajat sama dengan 1, maka gaya yang dialami adalah IL cross B kali sin 90 derajat 1, I-nya 10 ampere, kemudian L-nya 0,6 dalam satuan meter, kemudian B-nya 0,25 Newton, jadi ketemu 1,5 Newton. Arahnya seperti gambar. Kita lihat, kalau arusnya ke bawah, kemudian B-nya ke kanan, maka arah rotasinya dari bawah ke arah kanan, sekrup putar kanan, sekrupnya lepas ke arah luar. Nah, sedangkan kalau arusnya ke atas, B-nya ke kanan, kalau kita rotasikan, I cross B itu akan kencang masuk ke dalam aturan skrup putar kanan. Nah, demikian arah-arahnya sesuai dengan arah vektor yang berwarna merah ini, para pemirsa. Baik, demikian mudah-mudahan apa yang dibahas bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita akan bahas video yang terkait dengan medan magnet yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.